seminar ini mungkin ya. Dan sedikit saya cerita, mungkin awalnya saya dengan Pak Anjang ini sudah mungkin 2 tahun ya Pak, bareng-bareng kita membangun masjid di Cicelot dengan konsep masjid modern dengan unit usaha di dalamnya, dan juga kita sudah mulai menerapkan digitalisasi marketingnya ya Pak. Dan banyak cerita terkait IKA di di masjid. Kita bicara bagaimana IKA ke depannya, dan saya senang gitu ketika ada suatu usaha, suatu organisasi yang di dalamnya tidak mementingkan, bukan mementingkan, tapi tidak hanya tentang sebuah uang gitu, tapi ada nilai sosial dan ada nilai keagamaannya mungkin Pak ya. Tadi dibicarakan ada bantuan SPP ataupun bantuan keuangan untuk yang tidak mampu, dan saya senang sekali dan menawarkan malahan, Pak, yuk saya mau untuk bantu mungkin support dari sisi IT-nya mungkin gitu. Nah awalnya ya di sini udah disiapin 3 orang katanya ya, dan ternyata responnya alhamdulillah banyak gitu. Jadi sedikit diubah lagi temanya gitu, yang awalnya pengarahan terkait penggunaan sosial media untuk marketingnya IKA ini. Nah saya rasa di sini banyak kan pelaku bisnis gitu, dan ingin tahu mungkin ya terkait digitalisasi marketing seperti apa. Mudah-mudahan dari nanti materi yang disampaikan tidak puas ya, nanti bisa dilanjut lagi ke depannya. Dan benar tadi 1 semester ini kemarin nama mata kuliahnya itu digital startup gitu. Jadi pas semester kemarin ini disampaikan, dan sekarang disampaikan dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan tadi bisa mengikuti ya, bisa kok gitu, Bapak Ibu bisa gitu ya, mengikuti dan nanti diimplementasikan gitu. Nah perkenalan dulu mungkin, ini nama, background saya backgroundnya akademisi, namun juga tertarik di digitalisasi marketing. Pengalaman digitalisasi marketing di kampus tentunya, memasarkan atau membuat iklan di digital, di sosial media, memasarkan atau yang disebut program, bukan program, PMB gitu, penerimaan mahasiswa baru. Jadi setiap tahunnya itu selalu ada digitalisasi marketing terkait PMB kampus. Dan dulunya kampus saya STIMIK Sumedang, dan sekarang udah merger jadi universitas dan berubah nama dari STIMIK menjadi Fakultas Teknologi Informasi. Dan ini ada nomor telepon dan email, boleh nanti bisa untuk sharing ataupun untuk ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa berlanjut di WhatsApp atau lewat email. Nah saya juga bisa dibilang dari keluarga di SMP 1 Cimalaka ya, karena kakek saya Pak Ai guru di sini juga almarhum, dan ayah saya almarhum juga yang 3 bulan yang lalu meninggal karena sakit, juga alumni di sini. Cuman nggak tahu alumni berapa, mungkin ada yang kenal dengan Pak Andang gitu, Pak Andang Sunaria, atau ada bibi saya Bi Mimin, atau ada bibi saya Bu Suryati, itu juga alumni di sini. Nah itu jadi ada keterikatan juga gitu dengan SMP ini. Apalagi saya senang dan berterima kasih dengan alumni ini, karena selama sakit ayah saya itu udah berapa gelombang gitu yang datang ke rumah gitu, luar biasa. Saya pun kaget gitu, sampai segininya angkatan atau alumni SMP dia tuh care dengan temannya gitu. Saya dengan alumni kuliah kemarin, SMA itu udah lost contact gitu, tapi SMP ini luar biasa, memiliki ikatan yang sangat luar biasa. Dan semoga ini berlanjut di tujuan kita sekarang, membangun sebuah unit usaha di ikatan keluarga alumni. Nah agendanya sebenarnya ada 5 agenda. Pengenalan tadi, terus membangun produk yang disukai, terus ada yang disebut dengan customer discovery, lalu ada istilah design thinking dan startup model, dan yang kelima ada desain content marketing.
Bapak Ibu dari istilah ini ada yang kenal? Boro-boro. Customer discovery ini, jadi gini, mungkin nanti kalau dijelasin, oh iya gitu, saya kemarin ngelakuin ini, saya ngelakuin ini, dan itu masuk ke customer discovery. Mungkin nanti seperti itu kalau sudah dijelaskan ya. Nah, sebelum dilanjut ke materi, pasti Bapak Ibu tahu logo-logo di depannya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Traveloka. Tahu ya Bu, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu pasti COD-an gitu ya. Shopee gitu. Dikit-dikit Shopee Pay. Tapi jangan pakai letter ya Bu. Dah kita dedeun. Kami pas lebat ka Shopee Pay letter pasti kayak itu nanti letter deh gitu. Tokopedia, Traveloka, Shopee. Ini disebut dengan bisnis startup. Startup. Nanti ada yang membedakan bisnis tradisional dengan bisnis startup. Apa yang disebut dengan bisnis startup? Nah, bisnis startup ini bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis rintisan, yang mana bisnis ini mengandalkan platform IT sebagai pusat dari bisnisnya. Ya. Bapak Ibu mungkin mengenal Gojek ya Bu, Pak ya. Gojek ini luar biasa inovasinya, ya. Yang mana dulu kita berpikir bahwa kalau mau naik Gojek itu pasti ke pangkalan gitu. Tapi Mas Nadiem Makarim ini pintar inovasinya gitu. Bagaimana caranya memanfaatkan atau memaksimalkan potensi dari Gojek gitu. Bagaimana bisa muncul seperti itu? Nah, ada customer discovery namanya. Jadi perbedaannya dengan bisnis tradisional, dengan bisnis startup ini, bisnis tradisional dengan bisnis startup, kalau bisnis tradisional ini kita bikin dulu produknya. Bikin aja dulu produknya, kita jual. Nah, kalau startup enggak seperti itu. Bagaimana? Langkahnya dari mana? Langkahnya dari kita mencari dulu konsumen, mencari dulu calon konsumen. Nah, di sini titik perbedaan antara bisnis tradisional dengan bisnis startup, atau yang kita sebut dengan bisnis yang mengandalkan digital, salah satu platformnya. Misalkan Bapak Ibu bisa bikin kue, bikin aja kue misalkan berapa jenis langsung jual. Nah, itu yang disebut dengan tradisional. Bagaimana kalau konsep untuk ke startupnya? Nah, Bapak Ibu mendengarkan konsumen, lihat, melakukan riset, penelitian. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kue seperti apa yang diinginkan, apa yang menjadi kendala ataupun istilahnya ketakutan mereka ketika membeli kue, dan itu harus bisa teratasi dari produk yang kita tawarkan. Nah, di sana titik perbedaannya. Dan Gojek itu menghadirkan solusi yang tepat guna. Pinter Gojek itu. Modalnya apa coba Bapak Ibu Gojek? Modalnya apa? Modalnya Gojek itu apa coba? Hanya satu dulu Pak. Hanya satu modalnya apa? Aplikasi. Motor punya siapa ya? Punya mitra. Mitra. Nggak ada kewajiban dari Gojek untuk memberikan motor. Nggak ada kewajiban Gojek memberikan misalkan biaya untuk servis motor, nggak ada. Pintar gitu. Namanya mitra itu. Jadi kalau putus kontrak ya udah selesai. Karena namanya apa? Mitra. Nah, di sana ya pintarnya Gojek dalam meramu sebuah bisnis. Dan tentu masih banyak lagi konsep-konsep bisnis startup tentunya ya. Dan ini sebenarnya sebagai apa ya, kayak contoh aja gitu. Sekarang ini di era digital ini yang udah jadi raksasa startup ini ya mereka-mereka inilah gitu. Ya, kalau Traveloka kan dia dari tiketing, dari hotel, dari tempat wisata gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut ke membangun produk yang disukai. Bagaimana sih caranya membangun produk yang disukai itu? Nah, ada 4 tahap ya.
yang bisa kita nantinya bisa implementasikan dari mulai riset dan pengembangan, lalu ada lean startup model, tahapan pengembangan produk, dan membentuk tim teknis. Nah, lean startup model ini bisa dikatakan sebuah template atau cara lah ya, cara di mana kita memetakan bisnis kita dengan beberapa segmen, dengan beberapa bagian gitu. Jadi menggambarkan bisnis kita itu dalam satu kanvas, dalam satu lembar. Nah, ini sebagai perbaikan dari kalau dulu Bapak Ibu misalkan mengenal dengan istilahnya business plan atau perencanaan bisnis yang tebal banget gitu. Saya kalau zaman kuliah bikin business plan itu bisa ratusan lembar gitu. Tapi dengan adanya lean canvas ini bisa memangkas itu menjadi lebih singkat. Nah, jadi sekarang dalam pengembangan bisnis banyak mengarah ke atau banyak yang menggunakan tools yang disebut dengan lean canvas namanya. Modelnya disebut dengan lean startup model. Riset dan pengembangan produk. Sebelum produk dikembangkan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Itu yang pertama, melakukan riset pasar dan mengembangkan produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini yang memang kadang kita tidak terlalu menganalisis riset lebih jauh terhadap kebutuhan konsumen. Kadang kita fokusnya dari sudut pandang kita aja sebagai penjual gitu. Kita bisanya jual apa sih gitu? Kita bisanya bikin apa sih gitu? Apakah jadi pebisnis itu harus bisa bikin produk? Nggak harus gitu. Tapi yang jadi pebisnis itu yang paling baik dan yang paling tepat adalah dia yang mampu menghadirkan sebuah solusi untuk masyarakat atau untuk calon pelanggan namanya. Solusi apa ya? Solusi dalam bentuk produk atau jasa. Yang bikinnya siapa ya? Ahlinya. Gitu. Bapak Ibu nggak bisa IT, Bapak Ibu nggak bisa digital marketing, tapi Bapak Ibu punya konsep gitu. Saya punya misalkan ingin bikin sebuah bisnis baru gitu, misalkan jual sayuran tapi dengan menggunakan teknologi, dengan konsepnya seperti Tokopedia misalkan kurang lebihnya, tapi nggak bisa bikin aplikasi, nggak bisa digital marketingnya, tapi kan ada ahlinya gitu. Nah, makanya di dalam sebuah bisnis ini minimalnya ada 3 orang Bu yang kalau mau jalan gitu. Yang pertama itu dia yang ahli di inovasi. Yang pertama biasanya yang ahli inovasi ini sebagai CEO-nya atau bisa dikatakan sebagai pemimpinnya lah, pemimpin dari perusahaan. Dia yang bisa berinovasi, yang punya inovasi, kreativitas. Yang kedua, dia ahli di bidang keuangan, mendatangkan sumber modal, mendatangkan investor, dan yang ketiga dia ahli di bidang IT. Kalau misalkan ada ketiga skill ini bersatu dalam sebuah organisasi, itu insya Allah akan jalan bisnisnya, akan lebih baik jalannya gitu. Pak, bisa nggak misalkan kalau ketiga skill ini ada 1 orang ya bisa-bisa aja gitu. Jadi semua yang bikin aplikasinya dia, atau yang bikin digitalisasi marketingnya dia, yang berinovasinya dia sendiri gitu, yang mendatangkan uang.